Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang sholat-sholat sunnah. Jadi ada beberapa macam sholat sunnah itu. Yang pertama ada di mana sholat sunnah individu, jamaah, sama tertentu. Jadi individu sendiri itu ada beberapa sholat sunnah seperti yang akan saya sebutkan. Salah satunya adalah salat sunnah mutlak, di mana salat sunnah mutlak ini adalah salat sunnah yang didapat dilakukan tanpa memerlukan sebab tertentu dan kapan saja bisa dilakukan kecuali pada waktu-waktu tertentu, seperti waktu-waktu yang terlarang dikerjakannya, seperti waktu sesudah sholat subuh, ketika matahari terbit hingga naik sepenggalan, saat matahari tepat di puncaknya hingga ia condong, sesudah asar sampai matahari terbenam, dan juga ketika matahari terbenam hingga sempurnanya terbenamnya. Lalu ada sholat sunnah wudhu. Sholat sunnah wudhu ini sholat sunnah yang sunnah hukumnya ketika kita setelah melakukan wudhu dengan 2 rakaat gitu, biasalah 2 rakaat sunnah. Lalu ada sholat sunnah tahiyatul masjid. Sholat sunnah tahiyatul masjid ini sholat sunnah oleh jamaah yang sedang masuk ke masjid. Jadi sholat tahiyatul masjid ini sholat yang untuk sebagai penghormatan kepada masjid dengan membacakan doa gitu. Lalu ada sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib adalah sholat sunnah yang dilakukan mengikuti atau mengiringi sholat fardu yang 5 waktu, baik sebelumnya maupun sesudahnya. Sholat sunnah rawatib ini itu ada beberapa, ada 2, ada yang muakkad dan juga ada yang ghairul muakkad. Lalu ada sholat sunnah taubah, di mana sholat sunnah taubah ini adalah ketika seseorang yang merasa berdosa atau setelah seseorang melakukan perbuatan dosa atau melakukan kesalahan dalam hidupnya, lalu dia mau bertaubat kepada Allah. Nah, itu ketika merasa salah atau berdosa, dia bisa bertobat dan juga bisa sholat sunnah taubah atau taubat lah, sama bisa jumlahnya bisa 2 rakaat dan juga 4 dan sampai 6 rakaat bisa. Lalu ada sholat tahajud, yaitu sholat sunnah yang dikerjakan pada malam hari. Waktunya setelah sholat isya sampai terbit fajar. Seperti yang kita tahu, sholat tahajud seperti biasa. Lalu ada sholat duha. Sholat duha ini adalah sholat sunnah yang dikerjakan di waktu pagi, yaitu mulai matahari naik setinggi tombak atau kira-kira jam 7 pagi sampai sebelum tergelincirnya matahari atau sebelum waktu zuhur. Jumlah rakaat tuh paling ringkit 2 rakaat dan paling banyak itu ada di 10 rakaat. Lalu kita masuk ke itu beberapa sholat sunnah individu. Lalu kita masuk ke sholat sunnah jamaah. Sholat sunnah jamaah ada beberapa juga. Yang pertama ada sholat tarawih atau dan witir. Jadi pada umumnya tarawih ini dilaksanakan secara berjamaah, dan witir lah gitu. Seperti yang kita lakukan ketika tarawih lah, sholat tarawih witir pada saat bulan puasa. Lalu ada sholat hajat. Sholat hajat ini itu dilaksanakan pada umumnya dengan
maksud untuk berhajat mungkin. Lalu ada sholat sunnah tasbih. Sholat sunnah tasbih ini dilaksanakan sebanyak 4 rakaat. Pada praktis sholat tasbih sama dengan sholat biasa, hanya saja merupakan kekhusuannya adalah membaca tasbih sebanyak 75 kali pada setiap rakaat. Jadi jumlah keseluruhan tasbih yang harus dibaca adalah 300 kali pada keempat rakaat tersebut gitu. Jadi satu rakaat 75 75 75 75. Jadi keseluruhannya itu 300 kali gitu. Lalu ada sholat sunat. Oke, itu beberapa sholat sunnah yang berjamaah, tidak banyak kayak sholat sunnah individu. Jadi ada beberapa saja dari sholat sunnah berjamaah. Lalu ada sholat sunnah tertentu, di mana sholat sunnah tertentu ini ada beberapa juga, yaitu sholat id. Sholat id itu sunnah yang biasa kita lakukan pada hari raya Idul Fitri ataupun Idul Adha. Tata caranya seperti biasa kita lakukan setiap tahunnya. Lalu ada sholat gerhana, di mana sholat gerhana dilaksanakan beberapa tahun ketika ada gerhana matahari atau gerhana bulan. Kita bisa melakukan sholat sunnah gerhana. Lalu sholat sunnah istikharah. Sholat sunnah istikharah ini sholat sunnah 2 rakaat yang dikerjakan untuk memohon kepada Allah tentang sesuatu yang baik baginya, bagi diri kita maksudnya gitu. Jika ada seseorang yang menginginkan kepastian apakah yang akan dikerjakan ini membawa berkah atau tidak, nah itu bisa kita lakukan sholat sunnah istikharah. Lalu ada sholat sunnah istikha. Istikha ini adalah sholat sunnah yang disebabkan oleh kemarau. Jadi meminta untuk diturunkan hujan lah gitu. Jadi ada kemarau lama, tidak ada turun hujan, bisa melaksanakan sholat sunnah istikha, dimana minta untuk diturunkan hujan dan menghilangkan kemarau gitu. Nah, itu mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan terkait sholat sunnah tadi. Sholat sunnah itu ada yang individu, ada beberapa, ada sholat sunnah berjamaah, dan juga ada sholat sunnah tertentu. Jadi mungkin itu saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.